Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang terjadi setelah kita meninggal? Apakah benar ada surga, neraka, dan tempat lain di antaranya? Pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, dan setiap keyakinan punya jawabannya sendiri. Nah, hari ini kita akan membahasnya dari sudut pandang iman Katolik. Ini bukan cerita horor ya, tapi sebuah pemahaman mendalam tentang dunia roh yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Menurut Gereja Katolik, saat kita meninggal, jiwa kita akan langsung berhadapan dengan Tuhan dalam sebuah peristiwa yang disebut pengadilan khusus. Disinilah nasib kekal kita ditentukan. Ada 3 tujuan akhir yang mungkin: surga, neraka, atau api penyucian. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, surga. Ini adalah tujuan yang paling kita dambakan. Surga bukanlah tempat dengan awen-awan empuk dan malaikat bermain harpa seperti di film. Katekismus Gereja Katolik menggambarkannya sebagai keadaan kebahagiaan tertinggi dan definitif. Di surga, kita akan bersatu sepenuhnya dengan Tuhan. Kita akan melihat Tuhan muka dengan muka. Sebuah pengalaman yang disebut visi beatifik. Kebahagiaan di surga itu melampaui segala pemahaman dan imajinasi kita. Ini adalah keadaan sukacita abadi bersama para kudus, malaikat, dan semua orang yang telah diselamatkan. Lalu, bagaimana dengan neraka? Mendengarnya saja sudah bikin merinding ya. Neraka adalah keadaan keterpisahan abadi dari Tuhan. Penting untuk dipahami, Tuhan tidak mengirim orang ke neraka. Sebaliknya, neraka adalah pilihan sadar dari jiwa yang dengan bebas menolak kasih dan rahmat Tuhan sampai akhir hayatnya. Jika surga adalah persatuan total dengan kasih, maka neraka adalah ketiadaan total dari kasih itu. Ini adalah penderitaan abadi karena kehilangan tujuan utama hidup manusia, yaitu bersatu dengan Sang Pencipta. Nah, di antara surga dan neraka, ada satu konsep yang seringkali disalahpahami, yaitu api penyucian atau purgatorium. Ini bukan neraka versi ringan atau kesempatan kedua. Api penyucian adalah keadaan sementara bagi jiwa-jiwa yang meninggal dalam keadaan rahmat Tuhan, tapi masih belum sepenuhnya murni. Mereka sudah dipastikan masuk surga, tetapi perlu dimurnikan terlebih dahulu dari segala keterikatan pada dosa. Ibaratnya, seperti sepotong emas yang perlu dibakar untuk menghilangkan kotorannya sebelum menjadi murni dan berkilau. Proses pemurnian ini bisa jadi menyakitkan, tetapi dipenuhi dengan harapan dan kepastian akan sukacita surga. Disinilah peran kita yang masih hidup menjadi sangat penting. Gereja Katolik mengajarkan bahwa kita bisa membantu jiwa-jiwa di api penyucian melalui doa-doa kita, terutama dengan mendoakan misa kudus untuk mereka. Doa kita menjadi jembatan kasih yang membantu meringankan dan mempercepat proses pemurnian mereka menuju surga. Ini adalah wujud indah dari persekutuan para kudus, di mana gereja yang di surga, di api penyucian, dan di dunia saling mendoakan dan mendukung. Jadi, dunia roh dalam iman Katolik bukanlah sekadar cerita menakutkan, melainkan sebuah realitas teologisis yang penuh makna. Surga sebagai tujuan akhir, neraka sebagai konsekuensi penolakan kasih, dan api penyucian sebagai proses pemurnian yang penuh harapan. Semua ini mengingatkan kita betapa berharganya hidup yang kita jalani sekarang. Setiap pilihan dan tindakan kita di dunia ini
memiliki konsekuensi abadi. Semoga pembahasan ini membuka wawasan baru dan memperdalam iman kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.